Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang anggaran perusahaan. Ya, yang keduanya ini tentang perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Ya. Nah, kita sudah tahu nih bahwa ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua adalah perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Ya. Nah, kalau perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya adalah yang bersifat non-fisik, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan publik, konsultan manajemen, dan sebagainya. Nah, pada perusahaan jasa ini yang memproduksi jasa berarti tidak ada barang, ya. Jadi jasa itu kan hanya bisa dirasakan, tapi dia nggak bisa disimpan, ya. Nah, dalam anggaran perusahaan, berarti pada perusahaan jasa, maka itu akan berbeda dengan anggarannya dengan perusahaan manufaktur. Nah, ya, transportasi, misalnya dia tidak menambah, dia tidak membuat barang, tapi dia mengantarkan barang. Ya, biro wisata. Kemudian dia bioskop. Bioskopnya nggak bisa, yang bisa kita simpan itu karcisnya atau tiketnya, tapi kita nggak bisa simpan barangnya gitu. Simpan produknya. Nah, itu perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang, dia adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Misalnya pasar swalayan, distributor peralatan elektronik, dan sebagainya. Dia beli barang dari produsen, kemudian dia jual kembali. Ya, kita tahu banyak nih, ada Matahari, ada Ramayana, ada yang lain-lain. Dia tidak membuat barang, tapi dibeli dari produsen, kemudian dipasarkan. Seperti pasar swalayan itu, pokoknya mart lah, minimarket lah, supermarket lah, itu ada perusahaan dagang ya. Sebutkan 5 nama perusahaan dagang ya, bisa kita sebutkan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Misalnya produsen mie instan mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instan. Produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja. Itu adalah perusahaan manufaktur. Dia mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan industrinya pun banyak. Nah, kalau kita ceritanya tentang industri ini mie, berarti industri food and beverage, makanan dan minuman. Ada lagi perusahaan manufaktur, itu perusahaan manufaktur untuk industri dasar atau kimia. Contohnya industri semen, ya. Semen Padang ini adalah ya kita produknya itu untuk industri dasar. Ada lagi perusahaan manufaktur ini dia bergerak di bidang farmasi. Nah, itu perusahaan manufaktur juga. Contohnya seperti Kalbe Farma, Kimia Farma. Nah, itu dia dari membuat tentu ada unsur-unsur kimia, kemudian membuat obat, membuat obat. Nah, itu perusahaan manufaktur eh, perusahaan manufaktur sektor farmasi dan obat-obatan, ya, termasuk sudah muncul di sana. Ada lagi perusahaan manufaktur ini sektornya sektor kosmetik. Nah, ya, sektor kosmetik contohnya seperti Mustika Ratu, ya, Wardah, dan lain-lain. Dia mengolah barang mentah kemudian menjadi barang jadi. Ya, itu perusahaan. Jadi perusahaan manufaktur ini banyak sektornya. Ya. Berikan contoh 5 nama perusahaan manufaktur yang beroperasi di kota Anda, bisa kita sebutkan ya. Oke, ini ada perusahaan manufaktur, kemudian ada 2 di sini pihak yang berhubungan. Nah, ada produsen bahan baku atau supplier. Nah, pasti dia menjual bahan ke perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan manufaktur dia mengolah. Nah, kemudian dia beli bahan baku. Misalnya ada seperti Toyota ini buat industri otomotif ya.
Berarti untuk bikin mobil itu dia butuh besi. Besinya diambil dari supplier atau vendor lain. Ya, butuh logam. Ya, dia membeli perusahaan manufaktur, dia membeli produsen bahan baku, dia menjual bahan ke perusahaan manufaktur. Kemudian perusahaan manufaktur itu dia menjual produk ke konsumen. Nah, dan konsumen tersebut dia membeli produk dari perusahaan manufaktur. Ada 3 jenis persediaan di perusahaan manufaktur ya. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, jadi dalam perusahaan manufaktur tentu ada barang bahan bakunya. Nah, ada barang dalam proses, dia belum jadi lagi. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Ya, contoh yang paling gampang aja, industri keripik yang ada di Kota Padang. Misalnya industri keripik Balado Mahkota atau industri keripik Christine Hakim. Ya, persediaan bahan baku. Ketika dia mau bikin keripik, tentu dia butuh singkong ya kan. Nah, singkong itu setelah dibeli dari konsumen, tentu diletakkan dulu di gudangnya, di warehouse-nya, di gudang. Itu disebut dengan persediaan bahan baku. Nah, singkongnya udah, kemudian ada persediaan barang dalam proses. Nah, singkongnya udah jadi, ya, udah digoreng, tapi belum dikasih bumbu. Nah, belum dikasih bumbu dan belum ada dikasih cabenya dan belum dikemas, maka itu disebut dengan persediaan barang dalam proses. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi berarti dia sudah jadi barangnya. Anggaplah keripik itu udah digoreng, udah selesai digoreng, udah dikasih cabenya, udah dikasih ladonya, dan udah dibungkus, udah di package ya, di packaging ya, udah dikemas dia, maka itu disebut dengan persediaan barang jadi. Ya, disebut dengan persediaan barang jadi. Oke, kalau persediaan bahan baku, contoh di sini juga ada nih. Persediaan bahan baku adalah bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Misalnya, kain adalah bahan baku dari pakaian, kayu adalah bahan baku dari meja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi tetapi belum sampai pada tanggal neraca, belum selesai proses produksinya. Misalnya, pakaian yang belum ada lengannya di dalam industri garmen, meja tulis yang belum dihaluskan di dalam industri mebel dan sebagainya. Contohnya pakaian nih, pakaiannya belum ada lengannya, itu kan belum jadi ya. Tapi banyak juga artis yang belum jadi pakaiannya kemudian dah dipakai gitu. Misalnya juga ada contoh seperti persediaan barang dalam proses meja tulis yang belum dihaluskan di dalam industri mebel. Itu termasuk persediaan barang dalam proses. Kemudian kalau persediaan barang jadi adalah bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Misalnya pakaian jadi, meja tulis, dan sebagainya. Jenis dan pengelompokan biaya. Nah, jadi ini biaya. Ya, ini ada biaya manufaktur dan ini ada biaya operasional. Biaya manufaktur 3 aja, BBB, BTKL tambah biaya overhead pabrik. BBB, BTKL tambah biaya overhead pabrik. Ya, biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini biaya bahan baku langsung. Kalau biaya bahan penolong, nah biaya bahan penolong berarti masuk ke biaya overhead pabrik. Contohnya apa Pak? Kemarin sudah saya jelaskan nih. Misalnya industri mebel, industri meja nih yang membuat furniture. Nah, kayunya itu adalah bahan baku, tapi ada pakunya di sana. Nah, kalau ada pakunya itu kan bahan penolong, maka masuk ke biaya overhead. Tenaga kerja langsung, kok dibedakan antara tenaga kerja langsung dengan biaya bahan tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung? Di mana bedanya? Kalau tenaga kerja langsung, maka dia terlibat langsung dalam proses produksi. Tapi kalau tenaga kerja penolong, dia tidak terlibat dalam proses produksi. Contohnya apa? Kalau tenaga kerja langsung, misalnya orang yang langsung
tenaga kerja langsung orang yang langsung terlibat dalam proses produksi, misalnya packagingnya, kemudian misalnya kalau dalam industri rokok, misalnya untuk memplinting rokoknya, membulat-bulatkannya, misalnya kalau dalam industri keripik balado tadi, orang yang menggorengnya, nah itu tenaga kerja langsung. Tapi kalau ada penjaga gudang, dia tidak terlibat dalam proses produksi, maka masuk dalam biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung. Overhead, kemudian ada pabrikasi. Pabrikasi ini contohnya seperti apa ya? Yang berkaitan dengan seperti listrik. Nah, listriknya, airnya itu termasuk dalam biaya overhead. Nah, itu adalah 3 yang termasuk dalam biaya manufaktur. Jadi biaya manufaktur itu 3 aja komponennya. BBB, BTKL tambah BOP. BBB, BTKL tambah BOP. Itu aja. Kemudian yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional ini ada beban pemasaran, ya biaya pemasaran, kemudian ada biaya ADM dan umum. Contoh biaya pemasaran gimana? Ya gaji karyawan pemasaran, kemudian insentif karyawan pemasaran masuk ke beban pemasaran. Kemudian kalau ada bonusnya, nah masuk ke biaya anggaran biaya pemasaran. Apalagi contohnya misalnya administrasi dan umum, ya berarti selain untuk pemasaran tentu perlu ada kantornya. Nah, KTK-nya gimana? Tentu butuh ketika mau memasarkan tentu butuh kertasnya, butuh kwitansi, butuh nota, butuh alat tulis kantor, dan butuh staf untuk bagian administrasi dan umum. Ya. Oke, kita pelajari satu-satu. Nah, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Misalnya harga beli kain perpotong sepakaian, harga beli dari kayu per unit, dan sebagainya. Ya. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, misalnya tukang jahit dalam perusahaan garmen, tukang kayu di perusahaan mebel, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada biaya overhead. Biaya overhead ini lebih biaya selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, seperti saya bilang tadi, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrikasi lain. Ya, biaya bahan penolong atau bahan tidak langsung itu bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Misalnya kain dan kancing dibutuhkan untuk menghasilkan pakaian, paku dan cat dibutuhkan untuk menghasilkan meja tulis dan sebagainya. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Kalau biaya tenaga kerja penolong, tenaga kerja dia tidak langsung adalah pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tapi tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya mandor dari penjahit dan tukang kayu, satpam, pabrik, dan sebagainya. Dia tidak terlibat ya dalam proses produksi. Ada biaya pabrikasi, yaitu adalah biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong, seperti biaya listrik dan air pabrik. Biaya telepon pabrik, depresiasi bangunan pabrik, biaya depresiasi mesin, dan sebagainya. Nah, ini biaya produksi tadi sudah kita bahas 3 aja, BBB, BTK, tambah BOP. Biaya operasional ada 2, ada biaya pemasaran sama biaya administrasi umum. Nah, biaya pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan langganan. Biaya ini mencakup gaji salesman, gaji komisi, biaya iklan, dan lain-lain. Kalau biaya ADM dan umum digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Biaya ini mencakup gaji direktur, gaji sekretaris, biaya listrik, ya, biaya depresiasi bangunan, dan lain-lain. Nah, contoh perilaku biaya ada biaya variabel. Biaya variabel ini berarti seberapapun banyaknya jumlah diproduksi. Nah, semakin banyak jumlah diproduksi maka semakin meningkat biayanya. Ada lagi biaya tetap. Jadi berapapun jumlah yang diproduksi maka berapapun perusahaan memproduksi unitnya maka biayanya akan tetap. Nah, kemudian ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini ada tetap, di awalnya tetap, kemudian pada kapasitas tertentu, maka dia akan naik. Nah, contohnya
Contoh seperti ini ada biaya variabel. Adalah biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perusahaan, dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Jika tingkat aktivitas bertambah, kelompok biaya ini juga akan bertambah secara proporsional. Jika tingkat aktivitas berkurang, biaya jenis ini juga akan berkurang secara proporsional. Jika aktivitas perusahaan dihentikan, biayanya pun tidak akan ada lagi. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Nah, udah jelas ya. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Jika tingkat aktivitas bertambah, biaya jenis ini tidak akan berubah. Jika tingkat aktivitas berkurang, biaya jenis ini juga akan tidak berubah jumlahnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian dari biaya overhead, sebagian dari biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Contoh biaya semi variabel adalah satu jenis biaya, sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Biaya listrik, air, dan telepon adalah sebagian contoh dari jenis biaya semi variabel. Nah, contoh seperti ini. Misalnya biaya listrik ya. Biaya listrik ini dari kalau sekian watt dayanya ya. Nah, itu kan tetap ya, biaya listrik. Tapi kalau kita sudah nambah daya sama PLN, nah, maka biayanya akan naik. Contohnya misalnya di kantor itu, di pabrik itu butuh jaringan internet loh, butuh jaringan internet. Nah, ketika misalnya eh, internet itu dipakai tidak melebihi over capacity, itu biasanya biayanya misalnya 360-an. Tapi kalau udah lebih dari berapa giga mungkin udah mendownload dan segala macam bisa sampai 400. Itu maka katakan dengan biaya semi variabel ya. Perilaku biaya. Nah, ini ada waktu nih. Ini ada waktu, ini dia biaya. Kalau biaya tetap ini cost-nya ya yang apa namanya yang vertikal berarti cost atau biaya, kemudian waktunya. Kalau biaya tetap ya tetap aja. Kalau biaya variabel ya mengikuti tingkat aktivitas. Kalau tingkat aktivitasnya seperti ini, maka biaya variabel mengikuti tingkat aktivitasnya. Oke ya, nah jadi pertemuan kedua ini masih belum ada hitung-hitungannya. Nah mudah-mudahan semoga ada manfaat pertemuan kita pada pertemuan dua kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.